Selamat pagi anak-anak. Siapa yang sudah tidak sabar untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan? Nah, sebelum memuji dan mendengarkan firman Tuhan, kita main dulu ya. Miss akan menyebutkan satu perbuatan, tapi ada aturannya. Iya, jika perbuatan itu baik, kita tepuk tangan satu kali. Oke, Miss ulang. Jika perbuatan itu baik, kita tepuk tangan satu kali. Tapi jika perbuatan itu tidak baik, kita tepuk tangan 2 kali. Yuk kita mulai ya. 1. Berbohong. 2. Menepati janji. 3. Menolong teman. Wah, kalian hebat ya. Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ayo anak-anakku, kita angkat pujian. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Anak-anak, janji itu harus ditepati atau tidak ya? Anak-anak Tuhan harus selalu menepati janji. Hari ini kita mau belajar dari Petrus. Ya. Apakah Petrus bisa menepati janji? Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi memuji Tuhan. Firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu kupegang selalu, satu kata senang, jalani yang akan
anak-anak yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya hari ini berkesempatan untuk menemani anak-anak merenungkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita melakukannya, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan kembali memberi kesempatan kepada kami untuk belajar firman Tuhan. Kami siap untuk menerimanya, baik itu ketika kami akan membaca Alkitab, ataupun kami akan mendengarkan perenungan atas firman Tuhan. Biarlah setiap kami dimampukan untuk setia belajar firman-Mu, supaya kami terus diperlengkapi menjadi anak-anak Tuhan yang hidup seturut dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk bukan hanya mendengar, tetapi juga memahami sekaligus melakukan firman Tuhan secara nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 22 ayat 31 sampai 34. Lukas 22 ayat 31 sampai 34. Saya akan bacakan buat kita semua. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan memelihara di dalam kehidupan setiap hari. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tentu kalian tidak asing dengan sebuah benda yang bernama kamera CCTV, ya. Sebuah kamera yang seringkali dipasang di tempat-tempat tertentu. Kalian bisa dengan mudah menemukannya di banyak tempat, atau mungkin ada di antara kalian yang memilikinya di rumah, ya. Orang tua kalian memasang kamera CCTV di beberapa sudut. Atau ketika pergi ke pertokoan, ke minimarket, ke mall, di banyak tempat kita menemukan kamera CCTV. Nah, kamera CCTV ini dipasang biasanya untuk alasan keamanan. Misalnya kalau kalian pergi ke minimarket, kalian akan menemukan satu buah tulisan peringatan yang bertuliskan area ini dilengkapi dengan kamera CCTV. Apa sih tujuannya seseorang memasang kamera CCTV? Tentu untuk mengawasi, karena gerak-gerik orang seringkali patut diwaspadai. Ketika ada kamera CCTV, orang akan berpikir berulang kali jika mereka akan melakukan kejahatan, karena ada kamera yang akan merekam setiap perilaku yang tidak benar. Nah, lalu bagaimana kalau tidak ada CCTV? Apakah kemudian kita bebas melakukan yang tidak benar karena tidak ada yang mengawasi? Apakah kita bisa bersikap sembrono? Apakah kita bisa melanggar peraturan? Apakah kita bisa tidak taat? Nah, kita tentu tidak perlu diawasi oleh kamera CCTV selama 24 jam. Kalau di dalam diri kita ada satu sikap yang namanya integritas. Apa itu integritas? Singkatnya, integritas berarti kemampuan kita untuk tetap bersikap benar di dalam situasi apapun, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang mengawasi. Hari ini kita membaca seorang tokoh di Alkitab yang bernama Simon Petrus. Dalam bagian ini kita menemukan bahwa integritas Simon Petrus sedang diuji. Ketika Yesus mengingatkan Simon dengan mengatakan bahwa iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, Simon diminta untuk waspada terhadap perilakunya, karena dia bisa saja jatuh dalam perilaku yang tidak benar.
Tetapi Petrus dengan lantang berkata kepada Tuhan Yesus. Dia berkata bahwa di ayat yang ke-33 Petrus mengatakan, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau." Satu pernyataan yang sangat berani, yang sangat gagah, lantang, yang mengatakan bahwa Petrus bahkan bersedia masuk penjara sampai dia bersedia mati demi Tuhan Yesus. Satu perkataan yang luar biasa. Tapi anak-anak, kita tahu bahwa pada akhirnya ketika Yesus ditangkap, Petrus melanggar apa yang sudah dia katakan. Dia tidak bisa menepati apa yang sudah dia katakan dengan lantang kepada Yesus. Ketika orang bertanya, "Bukankah Petrus ini mengenal Yesus?" Petrus justru menyangkal Tuhan Yesus. Dia justru berkata, "Aku tidak mengenal dia." Ya, Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Petrus menyangkal bahwa dia mengenal Tuhan Yesus. Ternyata integritas Petrus patut dipertanyakan. Di depan Yesus dia berani berkata dia siap untuk dipenjara bahkan mati bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi ketika keadaan terhimpit, ketika dia terdesak, dia menyangkal Tuhan Yesus. Dia menjadi orang yang tidak punya integritas. Ya, di belakang Tuhan Yesus dia tidak berani mengatakan bahwa dia kenal Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, seringkali kita diperhadapkan pada banyak situasi di mana integritas kita diuji. Ketika kita bersikap dan tidak ada yang mengawasi, apakah kita bisa tetap melakukan hal benar? Apakah kita bisa tetap taat pada firman Tuhan? Ya, ketika kita belajar di sekolah, apakah kita juga dengan integritas mengerjakan setiap tugas sekolah, setiap tugas ulangan, ujian dengan baik, dengan benar? Atau hanya karena ada yang mengawasi, maka kita melakukan yang benar? Mari kita belajar menjadi orang-orang yang berintegritas. Kapanpun kita sedang berada, ya, dimanapun kita sedang berada, kita tetap melakukan apa yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Tentunya yang sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan ketika tidak ada seorang pun yang melihat, kita yakin Tuhan melihat setiap gerak-gerik kita, dan disitulah integritas kita diuji. Mari kita tidak menjadi seperti Petrus yang jatuh integritasnya dipertanyakan, ya, dia gagal untuk mempertahankan integritasnya, tetapi kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang tetap taat, tetap berintegritas dalam situasi apapun, dimanapun kita berada, dan di dalam keadaan yang seperti apapun, kita mau tetap mempertahankan integritas kita di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita untuk selalu menjadi anak-anak Tuhan yang bisa bersikap taat dalam segala keadaan. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin. Mari saat ini kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur Engkau terus hadir di dalam kehidupan kami. Kami tahu betul bahwa hidup kami sepenuhnya ada di dalam pengawasan Tuhan. Sekalipun tidak ada manusia yang melihat, tetapi Tuhan melihat keberadaan kami. Dan kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya penuh dengan integritas. Ketika tidak ada seorang pun melihat, biarlah kami tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami tetap hidup sebagai orang-orang yang taat pada firman Tuhan, pada peraturan yang ada, sehingga kehidupan kami sungguh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami ketika integritas kami diuji, kami tetap bisa mempertahankan integritas itu dan tidak jatuh dalam kegagalan. Kami belajar dari firman Tuhan, tetapi kami juga mau menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami bersatu hati di dalam doa syafaat. Secara khusus kami mau berdoa untuk kesehatan para guru, para siswa, dan juga orang tua kami. Kiranya Tuhan yang terus menolong, supaya kami boleh dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, kami terjaga dari segala sakit penyakit,
sehingga setiap tugas, setiap kegiatan yang harus kami lakukan, semuanya boleh terlaksana dengan baik. Tuhan, kiranya Engkau juga menolong kami di dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Biarlah melalui para guru, anak-anak boleh belajar dengan baik. Bukan hanya belajar untuk ilmu pengetahuan, tetapi setiap anak juga diperlengkapi dengan karakter-karakter Kristus yang sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah anak-anak Tuhan anugerahkan dengan ketekunan dalam belajar dengan rajin untuk memperlengkapi diri bagi masa depan yang baik yang sudah Tuhan sediakan. Biarlah setiap kegiatan pembelajaran yang berlangsung di sekolah ini ada di dalam kendali dan pimpinan Tuhan sendiri, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Setiap program sekolah juga semuanya boleh terlaksana untuk kebaikan semua orang. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk pembagian rapot mid semester. Biarlah kami boleh menghayati saat ini sebagai saat melihat evaluasi diri kami masing-masing. Terkhusus untuk anak-anak boleh melihat bagaimana hasil belajar mereka, hasil perjuangan mereka, dan biarlah setiap hasil yang diperoleh boleh diterima dengan rasa syukur, karena itu semua adalah hasil usaha yang telah mereka perjuangkan. Tuhan berkati supaya anak-anak boleh dengan hati besar menerima hasil raport mid semester, dan itu semua mendorong untuk belajar yang lebih sungguh lagi di hari-hari mendatang. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang terus jagai Indonesia, Tuhan yang terus beri hikmat para pemimpin bangsa ini, mulai dari Presiden Jokowi sampai ke pemerintah daerah. Biarlah negara ini boleh hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan yang menolong juga setiap kami untuk ikut ambil bagian di dalam mewujudkan perdamaian di negeri Indonesia. Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar untuk menjadi anak Tuhan. Itu artinya kita harus selalu melakukan kehendak Tuhan, walaupun banyak hal, banyak kesulitan yang terjadi. Siapa yang mau setia melakukan kehendak Tuhan? Mari kita menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri bersama-sama dengan doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan, kami hendak mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan menolong di dalam aktivitas yang akan kami lakukan di hari ini. Biarlah semuanya ada di dalam pimpinan Tuhan. Ketika kami belajar,
biarlah hikmat Tuhan menuntun kami. Ketika kami bermain, biarlah perlindungan dari Tuhan menjagai kami. Dan ketika kami melakukan segala hal, biarlah Tuhan yang hadir mendampingi kami, menemani kami, dan biarlah Tuhan yang terus dipermuliakan melalui keberadaan setiap kami. Tuhan berkati setiap kami di dalam apa yang akan kami kerjakan, supaya semuanya mendatangkan berkat, bukan hanya bagi diri kami pribadi, tetapi juga bagi setiap orang yang hendak berjumpa dengan kami di hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh beribadah bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin.